Saudara-saudara jemaat Tuhan dan para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, kita akan memulai ibadah saat ini. Mari kita bersatu teduh sejenak. Saat teduh selesai, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Minggu ini kita akan memasuki minggu ketiga di bulan keluarga. Sebagai umat Tuhan, diundang untuk menghayati makna bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, marilah bersama kita datang kepadanya dengan penuh sukacita dan menyembah kepadanya. Kita akan angkat pujian dengan penuh sukacita dari Kidung Jemaat 3, baitnya yang pertama dan ketiga, kami puji dengan riang. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu ini mengambil tema semua untuk Allah. Melalui tema ini, kita diajak untuk menjadi penurut-penurut Allah. Firman Allah mengatakan, "Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus." Karena kita penurut-penurut Allah, maka karya dan rencana Allah hadir di dalam kehidupan kita. Di masa bulan keluarga ini, mari kita menghayati apakah hidup kita mencerminkan kalau kita adalah penurut-penurut Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Mari kita naikkan pujian pelengkap Kidung Jemaat 286, bait pertama dan bait yang kedua, keluarga yang damai. Ada satu kesempatan yang indah di mana kita bisa mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan sesama. Untuk itu, saya beri kesempatan kepada seluruh jemaat untuk masuk di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah pengakuan kami di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau. Ampunilah dan dengarkanlah doa kami. Amin. Mari kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 28, bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Ya Yesus, tolonglah. Dosaku,
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, bersama-sama kita akan menerima berita anugerah. Untuk itu, jemaat kami undang untuk berdiri. Demikian berita anugerah di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Keselamatan adalah pemberian Tuhan. Itu menunjukkan kasih karunia yang nyata dalam kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita, marilah kita saling mengasihi satu sama lain. Bersama-sama kita akan tanggapi dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 392, bait 1 dan 3, Ku berbahagia. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih,
Para pendengar dari Radio Magelang FM yang berbahagia, sebelum kita mendengarkan bacaan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau adalah Allah yang senantiasa berfirman bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami mempersiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati kami semua, sehingga firman-Mu yang hendak kami gumuli menjadikan hidup kami semakin bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Injil Yesus Kristus pada hari ini diambil dari Matius 22 ayat 15 sampai dengan 22. Matius 22 ayat 15 sampai 22. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu bahwa Engkau adalah orang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, baik yang pada saat ini mengikuti ibadah melalui tayangan YouTube, demikian juga dengan jemaat yang mengikuti ibadah melalui siaran radio di Magelang FM. Pada pagi ini kita bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema semua untuk Allah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berbicara mengenai pujian, siapa di antara kita yang tidak suka menerima pujian? Demikian juga dengan bacaan yang kita terima pada saat ini, menceritakan tentang adanya seorang penanya yang bertemu dengan Yesus, menanyakan segala sesuatu berkaitan dengan apa yang Yesus lakukan. Kemudian dikisahkan juga seorang penanya ini mencoba untuk menjebak Yesus dengan mengambil posisi eksplisit yang berbahaya mengenai keharusan orang-orang Yahudi untuk membayar pajak kepada pemerintah Romawi. Pada awalnya penanya ini memberikan pujian, sanjungan kepada Yesus. Ia memuji integritas, imparsialitas atau kenetralan Yesus. Demikian juga dengan pengabdiannya kepada kebenaran. Sesuatu yang memang pas, sesuatu yang memang tepat
untuk disampaikan kepada Yesus. Akan tetapi, seperti apa yang saya sampaikan di depan, berkaitan dengan pujian ini, ternyata pujian yang disampaikan bukanlah pujian yang tulus dari dalam hati. Ada sesuatu yang ada di belakangnya, yaitu untuk menjebak Yesus. Dalam ketiga Injil sinoptik dikisahkan hal yang sama. Catatan dalam Matius 22 ayat 15 sampai 22 dan Markus 12 ayat 13 sampai 17 mengatakan bahwasanya penanya ini adalah orang Farisi dan Herodian. Sementara dalam Injil Lukas hanya dikatakan mata-mata yang dikirim oleh para ahli Taurat dan imam-imam kepala. Mereka mengantisipasi bahwa Yesus akan menentang tentang pembayaran pajak karena tujuan mereka adalah untuk menyerahkan Dia, menyerahkan Yesus ke dalam kuasa dan kewenangan gubernur. Gubernur Pilatus adalah orang yang saat itu bertanggung jawab untuk pengumpulan pajak di Yudea Romawi. Pada awalnya penanya sekali lagi menyanjung. Kemudian mereka bertanya kepadanya, apakah boleh atau tidak bagi orang Yahudi untuk membayar pajak yang dituntut oleh kaisar. Dalam Injil Markus 12 ayat yang 15 ada tambahan pertanyaan yang menurut saya berbau provokatif, yang bertanya apakah kita seharusnya membayar atau tidak. Yesus menanggapinya. Pertama-tama menyebut mereka sebagai orang-orang munafik dan kemudian meminta salah satu dari mereka untuk menunjukkan mata uang logam Romawi yang biasa dipakai untuk membayar pajak kepada kaisar. Salah satu dari mereka menunjukkan kepadanya sebuah koin Romawi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapa yang ada di dalamnya? Mereka menjawab, kaisar. Dan Yesus menanggapinya lagi, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pujian bisa dilakukan dengan berpura-pura untuk tujuan menjerat. Ketidaktulusan orang munafik harus dihadapi dengan keberanian dan kebijaksanaan. Orang Yahudi mengharamkan dinar Romawi dipakai sebagai uang persembahan di bait Allah. Karena itu orang harus menyiapkan uang Ibrani yang dianggap halal, sah bila memberi persembahan ke bait Allah. Di kalangan pemimpin Yahudi jelas ada keengganan besar untuk membayar pajak kepada kaisar Romawi yang dianggap sebagai penjajah. Namun mereka takut untuk menyatakannya secara terus terang dan terbuka. Namun ada satu hal yang menarik yang saya temukan di sini, bahwasanya karena dilandaskan kepentingan, sesuatu kepentingan yang sama untuk menjatuhkan, untuk menjerat Yesus, tanpa diduga telah terjadi kesatuan antara orang Farisi dengan golongan Herodian. Siapakah orang Farisi dan siapakah golongan Herodian? Orang Farisi adalah kelompok di mana mereka anti pemerintahan Roma. Kemudian golongan Herodian adalah pro Herodes, yang pro pemerintahan Romawi. Pada awalnya seperti saya katakan berulang-ulang, mereka memuji Yesus, tetapi karena ada kepentingan, kemudian mereka bersatu untuk menjerat Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Kepada mereka Yesus menegaskan apa yang sudah berlaku pada waktu itu. Pajak kepada kaisar, persembahan kepada Allah. Uang dinar Romawi jelas bergambar kaisar di koinnya. Jadi lakukan kewajiban membayar pajak kepada kaisar. Di satu sisi Yesus menanggapi dari golongan Herodian bahwasanya golongan Herodian tidak bisa menyalahkan Yesus, karena Yesus mengatakan apa yang tergambar pada koin itu menunjukkan bahwasanya orang harus mempersembahkan, membayar pajak kepada kaisar. Sebaliknya, dalam hati umat Israel, termasuk di dalamnya adalah golongan-golongan Farisi, dalam hati setiap umat Israel tertanam ajaran bahwa manusia diciptakan segambar dengan Allah, diciptakan menurut gambar rupa Allah. Kita mengenalnya dengan istilah imago Dei, image of God. Maka yang wajib diserahkan umat kepada Allah sebagai persembahan adalah dirinya, yaitu hidupnya yang seutuhnya. Umat sebagai gambar rupa Allah jauh lebih berharga dibandingkan uang dinar bergambar kaisar. Namun apa yang terjadi? Seperti yang disampaikan oleh Yesus bahwasanya mereka adalah orang-orang munafik. Mereka mengetahui tentang ajaran Taurat, akan tetapi mereka belum mempersembahkan diri, hidup mereka kepada Allah. Yesus tidak pernah mengajarkan kepada muridnya untuk berpura-pura. Kemunafikan dilawan dengan tegas dan keras. Ukuran yang dipakai jelas, yaitu firman Tuhan. Jawaban Yesus yang gamblang mematahkan niat jahat yang dilakukan oleh golongan Herodian dan ahli-ahli Farisi dengan cara mereka meminjam kekuatan politis penjajah Romawi untuk menjebak Yesus. Jawaban Yesus juga menegaskan Israel adalah citra Allah. Karena itu sebagai citra Allah, kembali lagi diharuskan mempersembahkan diri hidupnya kepada Allah. Panggilan bagi setiap kita, saudara yang terkasih, kita adalah umat kepunyaan Allah, citra Allah yang sudah semestinya juga mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Dalam Roma 12 ayat yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Sebagai wujud persembahan, sebagai ibadah yang sejati, kita harus memberikan diri kita kepada Allah. Hidup kita serahkan semuanya untuk Allah. Demikian juga dalam kehidupan keluarga. Menyerahkan diri, mempersembahkan hidup kepada Allah di dalam keluarga berarti menyatakan cinta kasih Allah di dalam kehidupan keluarga. Bagaimana seorang suami bisa mengasihi berlandaskan kasih dari Tuhan kepada istrinya? Bagaimana sebagai seorang istri mengasihi suami berlandaskan kasih yang dari Tuhan? Demikian juga sebagai orang tua kepada anak-anaknya, dan sebaliknya anak-anak kepada orang tua atau saudaranya. Ini sebagai wujud persembahan yang hidup, yang nyata, karena ibadah bukanlah semata-mata pelaksanaan ibadah hari Minggu saja, tetapi ibadah yang terus-menerus, hari ke hari harus dilakukan. Nyatakanlah hidup kita sebagai persembahan yang kudus
dan yang berkenan kepada Allah. Tuhan memampukan kita. Amin. Bersama kita akan masuk dalam saat hening sejenak. Saat hening cukup. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan dan pendengar Radio Magelang FM, mari pada kesempatan yang indah ini bersama-sama kita akan menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Pada saat yang indah ini Tuhan, ketika kami bersama-sama mempergumulkan keluarga kami, biarlah Engkau juga tetap berkarya dalam diri kami sebagai anggota keluarga, baik keluarga dalam arti rumah tangga, keluarga dalam arti masyarakat, keluarga dalam arti gereja, ataupun tempat kerja, tempat dimanapun Tuhan menaruh kami. Ajar diri kami Tuhan, dimanapun kami berada, dan apapun yang kami lakukan, baik ketika kami bekerja, baik ketika kami melayani, baik ketika kami berbisnis, baik ketika kami bertani, baik ketika kami bekerja, ketika kami studi, ketika kami melakukan apapun,
semua itu untuk Engkau sendiri. Kami serahkan keluarga-keluarga kami, biarlah Engkau juga tetap berkarya dalam keluarga kami, agar keluarga kami ini pun juga menyadari bahwa apa yang kami lakukan dan apa yang terjadi semua berujung untuk Allah sendiri. Kami serahkan para pelayan-pelayan khusus yang ada di gereja kami, di klasis kami, di sinode, atau dimanapun Tuhan menaruh setiap pelayan-pelayan-Mu. Tuhan sertai mereka, Tuhan berilah mereka kekuatan, kesehatan, kepandaian, kebijaksanaan, agar apa yang mereka lakukan berujung untuk semua untuk Tuhan sendiri. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi para penguasa kami. Kami berdoa juga bagi masyarakat kami terkait dengan corona pada saat ini. Biarlah Engkau juga tetap melindungi, memberkati, memberikan kesehatan, bahkan juga memberikan kebijaksanaan bagi para penguasa kami, agar mereka pun juga bijak untuk mengatasi corona ini. Bahkan masyarakat kami juga bijak untuk bersikap di tengah-tengah epidemi corona ini. Tuhan, jika kami bersama-sama di bulan-bulan ini merenungkan tentang keluarga kami, bekerjalah dalam diri kami, bekerjalah dalam keluarga kami, agar keluarga kami ini pun juga bisa memahami bagaimana kami merawat keluarga kami. Sebab keluarga kami ini dibentuk oleh Engkau. Keluarga kami ini pun juga bertujuan untuk Engkau. Dan keluarga kami ini pun juga harus memuliakan Engkau dalam segala kehidupan kami. Berkati juga para adiuswa dan anak-anak kami yang hingga saat ini harus bersama-sama online dalam peribadatan. Biar Engkau juga tetap menyertai mereka dalam segala kehidupan, agar mereka pun juga tetap mendapatkan pemeliharaan iman lewat khotbah, lewat renungan, ataupun lewat apapun yang diberikan oleh klasis ataupun oleh gerejanya masing-masing. Kami serahkan semua seruan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya yang berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Saudara-saudaraku, nyanyian Kidung Baru 133 bait pertama dan ketiga menghantar kita mengaturkan persembahan kita kepada Tuhan. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas
sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Saudara-saudaraku, saya undang bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Sang sumber berkat, ketika kami mengecap dan merasakan akan kebaikan dan kemurahan Tuhan, inilah syukur dan hormat kami kepada Tuhan melalui persembahan yang kami haturkan kepadamu. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang akan menguduskan, dan barang-barang yang mati ini, persembahan yang telah kami haturkan, menghidupkan akan setiap kegiatan di gereja-gereja kami. Ajarilah dan mampukanlah kami melalui tubuh dan hidup kami menjadi persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dalam Kristus Tuhan, persembahan ini kami haturkan. Amin. Saudara, mari kita pujikan Kidung Pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 182 bait 1 dan 2. Sekali lagi kita akan pujikan pelengkap Kidung Jemaat 182 bait 1 dan 2. Kuutus Kau. Tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Kuutus kau, bersatulah teguh. Kuutus kau, tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Kuutus kau, bersatulah teguh. Karena Bapa mengutusku, kuutus kau. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Berikan apa yang wajib kau berikan kepada Allah. Kami siap mempersembahkan hidup kami kepada Allah. Jadilah penurut-penurut Kristus. Kami siap menuruti perintahnya. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
diamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Ku utus kau bersatulah